Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas rumus tangen, jumlah, dan selisih sudut. Nah, sekarang kita bahas rumus tangen, jumlah, sudut. Kalau dinotasikan itu sama dengan tan alfa ditambah beta. Nah, sekarang kita tahu dalam identitas trigonometri tan alfa itu sama dengan sin alfa dibagi dengan cos alfa. Berarti ini bisa kita tulis sin dalam kurung alfa ditambah beta per cos alfa ditambah dengan beta. Kalau kita lihat, ini telah kita cari pada video sebelum-sebelumnya, ya, dimana sin ini adalah pada sinus jumlah sudut dan yang ini adalah kosinus jumlah sudut. Ini rumusnya. Sekarang kita tuliskan lagi. Jadi sin alfa ditambah beta itu sama dengan ini. Sin alfa kali cos beta ditambah cos alfa dikali sin beta per yang ini cos alfa dikali cos beta dikurang sin alfa dikali dengan sin beta. Nah, selanjutnya ini pembilang penyebutnya kita kalikan dengan cos alfa dikali cos beta. Berarti di sini sin alfa cos beta itu per ini ya. Ini dibagi nih. Jadi cos alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta. Alfa sin beta dibagi dengan sama lagi nih. Cos alfa cos beta. Nah, sekarang bawahnya di sini ada cos alfa cos beta dibagi dengan cos alfa cos beta dikurang ini sin alfa sin beta dibagi dengan cos alfa dikali dengan cos beta. Nah, sekarang ini ada yang bisa kita coret. Kayak ini kan, cos beta dibagi cos beta itu 1, kita bisa coret. Ini juga cos alfa dan cos alfa. Yang ini juga sama semua nih, berarti kita coret semua. Jadi di sini bisa kita tulis, ini tinggal sin alfa per cos alfa ditambah ini sin beta per cos beta. Ini 1 dikurang yang ini tetap ya. Sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Nah, ini jadi sama dengan sin alfa per cos alfa itu sama dengan tan alfa. Bisa kita ubah nih jadi tan alfa ditambah sin beta per cos beta berarti tan beta per 1 min ini sin alfa per cos alfa itu tan alfa dan sin beta per cos beta itu tan beta. Jadi inilah rumus tangen jumlah sudut. Selanjutnya kita akan membahas rumus tangen selisih sudut. Jadi ini dinotasikan sebagai tan alfa dikurang beta. Atau bisa kita tulis tan dalam kurung alfa ditambah dengan min beta. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus tangen jumlah sudut tadi. Jadi betanya kita ganti dengan min beta. Jadi ini tan alfa ditambah tan dalam kurung min beta per 1 dikurang tan alfa dikali dengan tan min beta. Nah, sekarang kita ingin ubah ini tan min beta. Kalau kita lihat dalam sudut negatif itu sama dengan min
tan beta. Berarti ini kita tulis min. Tan beta per 1 dikurang tan alfa. Kita ubah lagi jadi min tan dikali ini beta. Tan alfa dikurang tan beta per 1 min tan alfa dikali min tan beta itu positif tan alfa tan beta. Nah, ini adalah rumus tangen selisih sudut. Sekarang kita akan membahas beberapa contoh soal tentang rumus tangen jumlah dan selisih sudut. Menggunakan identitas tangen jumlah dan selisih sudut untuk menghitung nilai fungsi trigonometri. Jadi soal yang pertama, itu tentukan nilai untuk perbandingan trigonometri yang ini. Nah, pernyataan dalam soal ini dapat disederhanakan dengan menyubstitusikan alfa sama dengan 80 derajat dan beta sama dengan 55 derajat. Ya, sehingga bisa kita tulis kayak gini. Jadi 1 itu tan 80 derajat ditambah tan 55 derajat 1 dikurang tan 80 derajat dikali tan 55 derajat. Nah, kalau kita lihat ini alfanya bisa kita tulis sama dengan 80 derajat dan betanya sama dengan 55 derajat. Kalau kita lihat ini sama dengan rumus yang ini, jumlah pada tangan ya. Jadi ini bisa kita tulis. Jadi tan alfa ditambah beta. Atau tan sama dengan ini alfanya 80, betanya 55. 80 derajat ditambah 55 derajat. Jadi ini dapat hasilnya tan 135 derajat. Tan 135 derajat itu sama dengan tan 180 dikurang 45 derajat, ya kan? Atau bisa kita tulis jadi min tan 45 derajat. Hasilnya jadi sama dengan min 1. Ini menggunakan sudut-sudut berelasi ya. Pelajaran kelas 10. Ini sudah kita pelajari. Nah, jadi inilah hasilnya untuk contoh soal yang pertama. Sekarang kita bahas contoh soal yang kedua. Di situ diketahui cos A sama dengan min 1/3, sin B sama dengan min 1/5 akar 5, A di kuadran 2 dan B di kuadran 3. Berapa nilai tan A dikurang B? Berarti kita bisa menggunakan rumus yang ini. Kalau kita lihat di sini diperlukan tan A dan tan B. Berarti kita mencari dulu tan A dan tan B-nya dengan yang diketahui dari soal ini. Jadi itu kan di soal nomor 2 diketahui ada cos A sama dengan min 1/3. Nah, kalau cos itu X per R kan. Berarti kita dapat X yaitu min 1 dan R-nya itu adalah 3. Berarti di sini kita mencari nilai dari Y dengan menggunakan Pitagoras. Berarti 3 kuadrat dikurang min 1 kuadrat. Ini dapatnya 9 dikurang 1 akar 8. Akar 8 itu 2 akar 2 ya. Nah, dari sini kita bisa mendapat nilai dari tan A. Tan A itu Y per X. Y-nya itu kita dapat tadi 2 akar 2. Dan X-nya itu min 1. Jadi di sini min 2 akar 2. Kita dapat tan A-nya. Nah, sekarang kita lihat dulu nih. Kalau misalkan A itu berada di kuadran kedua. Kalau di kuadran kedua, kalau di kuadran 1 kan semuanya bernilai positif ya. Kalau di kuadran kedua itu hanya sin yang bernilai positif. Jadi tan sama cos bernilai negatif.
Kalau di kuadran ketiga itu hanya tan yang bernilai positif, berarti sin dan cos itu bernilai negatif. Kalau di kuadran keempat itu cos yang bernilai positif, berarti sin dan tan bernilai negatif. Nah, sekarang di sini A di kuadran kedua, berarti tannya itu harusnya negatif, karena hanya sin yang bernilai positif. Berarti ini benar ya, tannya bernilai negatif yang ini. Nah, sekarang kita lanjut mencari tan B. Di sini diketahui di soal, sin B sama dengan min 1/5 akar 5, atau bisa kita tulis min akar 5 per 5. Nah, berarti diketahui Y-nya itu sama dengan min akar 5, dan R-nya itu sama dengan 5. Berarti kita mencari nilai dari X dengan menggunakan Pitagoras. Ini R kuadrat dikurang Y kuadrat, berarti 5 kuadrat dikurang min akar 5 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, dikurang min akar 5 kuadrat itu 5. Jadi di sini akar 20. Akar 20 itu 4 kali 5, akar 42, sisa 5. Nah, sekarang kita lihat, kalau misalkan B itu berada di kuadran ketiga. B di kuadran ketiga nih, kuadran ketiga. Kalau di kuadran ketiga, di sini kan X nih. Ya kan? Kalau di sebelah kiri, X-nya bernilai negatif. Kalau di sini bernilai positif kan X-nya. Berarti di sini kita buat min 2 akar 5. Kita tambahkan min. Tuh. Kalau di kuadran ketiga tadi X dan Y-nya bernilai negatif ya. Di sini Y kan ke bawah negatif, X-nya negatif. Nah, sekarang kita mencari tan B. Tan B Y per X, Y-nya kita masukkan min akar 5. X-nya kita masukkan min 2 akar 5. Jadi ini kita dapatnya negatif ketemu negatif positif ya. Jadi akar 5-nya sama-sama kita coret, ini bisa jadi tinggal setengah. Jadi kita dapat tan B-nya setengah. Nah, kalau kita lihat sama nih kayak ini. Dia kan berada di kuadran ketiga. Kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif. Jadi tannya ini benar bernilai positif. Nah, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Ke rumus yang ini. Jadi tan A dikurang B itu sama dengan tan A dikurang tan B. Berarti tan A-nya min 2 akar 2 dikurang tan B-nya itu adalah setengah. Dibagi dengan 1 ditambah tan A dikali tan B. Tan A-nya min 2 akar 2 dikali dengan setengah. Kita ganti warna dulu. Sini ya. Nah, sekarang ini bisa kita samakan penyebutnya. Ini 2 ya. 2 dikali min 2 akar 2 itu min 4 akar 2 dikurang 1. Nah, ini juga jadi 1 min, ini kalau kita kali jadi 2 akar 2 per 2. Ya kan? Ini bisa kita samakan juga nih penyebutnya. Jadi ini kita tulis ulang, min 4 akar 2 dikurang 1 per 2. Di sini kita samakan penyebutnya juga 2 ya. Ini berarti 2 dikurang 2 kali 1 2 kan. Ini tetap nih berarti 2 akar 2. Nah, dari sini ini bisa kita sama-sama coret. Jadi tinggal min 4 akar 2 dikurang 1 per 2 min 2 akar 2. Nah, ini bisa kita menggunakan rasional. Berarti kita kali dengan, kali negatif berarti dikali dengan positif ya. Karena di penyebutnya itu ada akar. Berarti 2 ditambah 2 akar 2. Ini juga 2 ditambah 2 akar 2. Kita selesaikan ke sini ya. Ke sini. Jadi ini kita kali min 4 ini min 4 akar 2 dikali 2 itu min 8 akar 2
ini dikali ini, jadi min 8 dikali 2 itu min 16 ya. Min 16, terus yang ini min 2. Min 1 dikali 2 akar 2, jadi min 2 akar 2. Nah, ini langsung kita kalikan 2 kuadrat dikurang 2 akar 2 kuadrat. 2 kuadrat itu adalah 4. Dikurang 2 akar 2 kuadrat itu berarti 8. Nah, sekarang kita selesaikan. Ini min 8 akar 2 dikurang 2 akar 2 itu sama dengan min 10 akar 2. Ya, terus ini min 16 dikurang 2, min 18. Terus ini 4 dikurang 8 itu sama dengan min 4. Atau ini bisa kita sederhanakan lagi, sama-sama kita bagi dengan min 2. Semuanya kita bagi dengan min 2. Min 10 akar 2 dibagi min 2 itu sama dengan 5 akar 2. Min 18 dibagi min 2 itu sama dengan 9. Terus min 4 dibagi min 2 itu 2. Jadi inilah hasilnya. 5 akar 2 plus 9 dibagi dengan 2. Oke, demikianlah video tentang rumus tangen jumlah dan selisih sudut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.